Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema kesusastraan modern pada era Lekra. Di sini berjumlah dua kelompok, yaitu Mbak Lailatul Fitria dan saya, Muhammad Reza Fahlevi. Lekra menyadari bahwa rakyat adalah satu-satunya penggagas atau pencipta kebudayaan, dan bahwa kebudayaan di Indonesia sendiri baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra berdiri pada 17 Agustus 1950. Berdirinya suatu organisasi ini karena terjadi di antara tengah-tengah proses perkembangan manusia terhadap kebudayaan, yang sebagai hasil daya upaya manusia secara sadar untuk pembangunan Indonesia, baik lahir dan batin. Lekra berkecimpungan di dunia kebudayaan, dan untuk masa ini terutama di kesenian dan ilmu. Lekra mengajak para anggota dan masyarakat untuk mengabdikan daya dan upaya, bakat serta keahlian mereka guna kemajuan negara dan bangsa Indonesia sendiri. Lembaga Kebudayaan Rakyat atau lebih dikenal Lekra didirikan atas inisiatif DN Aidit Noto dan MS Ashar pada tahun 17 Agustus 1950. Pendirian ini terjadi di tengah-tengah proses perkembangan kebudayaan sebagai hasil upaya manusia secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya. Lembaga Kebudayaan Rakyat ini tidak semata-mata menyambut setiap sesuatu yang baru. Ia memberikan bantuan aktif untuk memenangkan setiap yang baru maju. Lekra membantu aktif perombakan sisa-sisa kebudayaan yang secara luas meninggalkan kebodohan, rasa rendah, serta watak lemah terhadap bangsanya sendiri. Lekra sendiri menerima dengan kritis peninggalan nenek moyang, mempelajari seksama sehingga para seniman untuk mempelajari kenyataan, mempelajari kebenaran yang hakiki dari kehidupan, dan bersikap setia terhadap kenyataan dan kebenaran itu sendiri. Dalam pandangan Lekra, penganut aliran realisme sosialis ini, kebudayaan bukan saja tak dapat dipisahkan dengan politik, melainkan kebudayaan merupakan bagian dari politik. Dengan demikian, sastra juga bagian dari politik. Pandangan ini menempatkan sastra hanya sebagai alat-alat politik saja, dan juga menerapkan paham Marxis-Leninisme, termasuk dalam teori-teori dan kritikannya. Paham realisme sosialis juga pernah diterapkan dalam beberapa karya-karya sastra Indonesia, seperti karya Utuy Tatan Sontani, Si Kempeng, dan karya Pramudia Anantatur, Si Manis Bergigi Emas, yang menggambarkan kiai sebagai tokoh penghisap rakyat. Ilham karya sastra Lekra terutama digali dari hasil kunjungan-kunjungan di berbagai negara sosialis, peristiwa yang menyangkut buruh-buruh dan para petani, yang dimana lalu ditarik tentang pertentangan kelas, didramatiskan sedemikian rupa sehingga alih-alih gambaran buruh dan petani yang mereka tokohkan adalah personifikasi gagasan ideal kelompok, gagasan partai. Kebanyakan karya-karya sastra Lekra ini menimbulkan banyak propaganda atas dasar semangat para sastrawannya, sehingga mutunya menjadi sangat rendah dibanding dengan karya-karya sastra lainnya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa sih Lekra itu ada. Nah, dulu Indonesia termasuk negara yang mengalami sejarah yang begitu panjang dan luas, meliputi politik dan sosial kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia muncul kurang lebih pada tahun 1960-an, dan polemik kebudayaan yang terdapat di Indonesia antara lain nasionalisme, agama, dan komunis. Nasionalis diwakili oleh PNI atau biasa disebut Lembaga Kebudayaan Nasional, sedangkan agama diwakili oleh Les Bumi atau Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, dan komunis PKI ada Lekra. Tokoh-tokoh Lekra. Tokoh-tokoh Lekra yang menjadi tombak dalam sebuah kesenian cerdas dan sangat idealis. Tak heran jika Lekra menjadi lembaga kebudayaan yang sangat fenomenal akan isi dan makna-makna yang dicurahkan dalam bentuk apapun untuk kemajuan politik terutama dan kemajuan bangsa Indonesia.
Dalam ruang lingkup kebudayaan, antara lain para tokoh lekra ialah DN Aidit Nyoto sebagai pemimpin PKI, Pramudia Anantatur, Putu Oka Sukanta, Clara Agustia, dan masih banyak tokoh-tokoh lekra lainnya. Para tokoh lekra ini pada saat manifest kebudayaan atau Manikebu dicetuskan dan diselenggarakan menjadi suasana konflik. Lekra berpendapat bahwa Manikebu itu sendiri kurang asosiatif, hingga tokoh lekra yang bernama Bakri Siregar menyatakan bahwa manifest kebudayaan hendaknya menguburkan lawan dan kawan serevolusi atau kawan revolusioner, di mana pada saat itu banyak sekali propaganda dan pergolakan dengan banyaknya pertentangan para sastrawan untuk Manikebu. Lekra juga mempengaruhi Soekarno untuk menghadapi manifest kebudayaan yang makin meluas dukungannya. Seiring berkembangnya waktu, pada akhirnya manifest kebudayaan terpaksa dilarang karena manifestasi politik Republik sebagai pancaran Pancasila telah menjadi garis besar haluan negara yang tidak mungkin didampingi dengan manifest atau manifesto lain. Apalagi manifesto ini bersifat ragu-ragu, ucap Soekarno pada tanggal 8 Mei 1964. Pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 September, PKI melancarkan penculikan Dewan Jenderal atau lebih disingkat G30S PKI. Setelah itu, negara terjadi konflik yang amat menderu akibat peristiwa nahas tersebut. Setelah terjadinya peristiwa itu, selang beberapa bulan kemudian, para gerilyawan sastra lekra ini semakin mencuit karena jatuhnya peristiwa tersebut. G30S PKI. Para sastrawan lekra semuanya dipenjara oleh rezim Orde Baru bertahun-tahun tanpa diadili sedikit dan sekaligus. Begitu pula dengan sastrawan di Belanda yang tinggal di Belanda, dilarang pulang di Indonesia karena adanya larangan dari pemerintahan Soeharto untuk kembali ke negaranya, yaitu negara Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang lekra dalam perpolitikan Indonesia. Dasar pemikiran lekra sendiri adalah untuk memerdekakan rakyat. Dalam artian, seluruh rakyat Indonesia harus terpenuhi seluruh haknya, seperti hak pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak kebebasan untuk berekspresi. Selain itu, para seniman lekra juga menganggap berpolitik itu ibarat melakukan negosiasi antara hak dan kewajiban dalam kesenian, dan turut membantu bangsa dan rakyatnya jika ada terjadi penyerobotan oleh bangsa lain melalui sistem segala perusakan. Karena itulah seniman lekra menyebut dirinya seniman pejuang yang menentang segala bentuk ketidakadilan. Dengan sikap demikian, lekra mengembangkan pergerakannya terhadap masyarakat luas, seperti SOPSI alias Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia dan BTI Barisan Tani Indonesia. Lekra sendiri tidak dapat dikatakan bersih dari PKI, tetapi juga tidak berarti di bawah naungan PKI. Yang terakhir, saya akan membahas tentang lekra dalam kebudayaan nasional. Untuk mengetahui dinamika yang terjadi pada saat lekra mulai berusaha menanamkan pengaruh dalam kebudayaan nasional, seperti dibuktikan dengan terbentuknya organisasi seni musik, seperti Himpunan Musik Indonesia atau HOMI, organisasi tari dan drama tradisional Ketoprak dengan Badan Kontrak Organisasi Ketoprak Seluruh Indonesia atau disingkat dengan Bakoksi. Pada saat pemilu 1955, Surakarta mendapatkan suara terbanyak untuk menjadi tempat diselenggarakan Kongres Nasional 1 Lekra, di mana di dalam kongres tersebut menghasilkan struktur organisasi yang lebih kuat dan kokoh di dalamnya. Diadakan kongres tersebut, perkembangan kesenian di Surakarta mengalami zaman keemasan yang dibuktikan oleh penyelenggara Konferensi Nasional 1, Lembaga Tari, dan Festival Kongres Ketoprak. Aksi lekra ini memberikan inspirasi terhadap seniman yang ada di Surakarta untuk membentuk Himpunan Organisasi Musik Indonesia. Pada dasarnya, kasus sastrawan modern lekra ini, di mana semua sastrawan pada era 50 sampai 60-an ialah era politik, di mana nuansa-nuansa politik terjadi di dalam karya-karya sastra lekra ini. Tak luput jika makna dari karya para sastrawan lekra sangat fenomenal dan banyak mengandung unsur kritik. Tapi lekra banyak menciptakan para sastrawan hebat, seperti Pramudia Anantatur salah satunya. Sastrawan yang berbaju lekra ini dengan karyanya masih disegani dan masih banyak dibaca sekaligus dikaji oleh para pemuda-pemuda zaman sekarang. Buktinya,
atau bukti dari ini, meskipun ia pernah menekam di jeruji tahanan. Maka dari itu, Lekra sangatlah hebat dalam menciptakan para sastrawan dan gagasannya tentang sastra, yang kemudian dikebiri dengan adanya oknum-oknum, yaitu peristiwa G30S PKI. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan luput kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, Lailatul Fitria dan Reza Pahlavi, mohon maaf untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mandi dan gosok gigi. Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba